terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau.
yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau.
Sidang jemaat kekasih Tuhan, Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu hari ini, 20 September 2020, masih dari gedung gereja Raja Jemaat Rama, disiarkan secara live streaming. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Karena begitu besar kasih-Nya kepada dunia ini, maka Allah mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari kebinasan dosa. Yesus datang untuk menyelamatkan semua orang atau semua bangsa, yakni bagi mereka yang mau bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Marilah dengan tuntunan tema dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan, kita terus memberitakan tentang Yesus kepada semua orang, bahwa Tuhan yang penuh kasih dan penuh rahmat. Jemaat kekasih Tuhan, saya mengajak kita semua berdiri. Mari kita memuji Tuhan. NKB 5 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan yang kekasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Sidang jemaat kekasih Tuhan, saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 145 ayat 1 sampai 10. Mazmur 145 ayat 1 sampai 10 kita baca secara responsorial. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu Dan akan memberitakan keperkasaanmu. semarak kemuliaan-Mu yang agung. Dan Perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka. Dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka. Dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan bersahabat dan kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang. dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan.
dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji Engkau. Mari kita melakukan Mazmur 66 bait yang ketiga. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan mendengarkan 10 hukum Tuhan melalui kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 20. Firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402 pada bait yang pertama. Lalu harus
Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari di saat yang terindah ini kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku akan dosa-dosa kita dan mendengarkan berita anugerah. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu, marilah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadirat Allah dengan sebuah lagu. Setelah kita bersama-sama mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita bersyukur kita memiliki Allah yang sungguh baik, penuh kasih dan penuh pengampunan. Kita mendengarkan berita anugerah. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita hari ini. Dengarkanlah terlebih dahulu firman Tuhan dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita mengiringi dan memuji Tuhan PKJ 146.
Bapa dalam kerajaan surga, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu ya Allah, membawa persembahan kami. Kami sungguh-sungguh menyadari ya Allah bahwa apa yang kami miliki itu adalah milik-Mu juga. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang membawa persembahan ini, biarlah ini akan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, dapat digunakan dengan baik untuk pelayanan di tempat kami. Nama Tuhan semakin dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Amin. Mari kita memuji Tuhan, PKJ 265. Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Firman Tuhan akan dibaca dari 3 pembacaan. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 11, Filipi 1 ayat 12 sampai 30, dan Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Marilah kita berdoa sebelum membaca bagian firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allah yang sungguh baik bagi kami, bahkan bagi semua orang. Firman-Mu hari ini akan menuntun hidup dan kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkannya, namun sebelumnya Tuhan, kami mohon Roh Kudus kiranya memampukan kami, layakkan kami Tuhan. Baik hamba-Mu yang akan menjelaskan pun segenap umat-Mu yang boleh mendengarkan, baik dalam gedung gereja ini maupun jemaat yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, berbicaralah, karena kami telah sedia mendengar. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh baik, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Yunus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 11. Firman Tuhan. Yunus belajar menginsafi bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu
dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan dengan perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak jelas, yang tidak ikhlas. Sangkanya, dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita, dan aku akan tetap bersuka cita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak,
Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan yang ketiga dari Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Firman Tuhan. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari untuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak
berlaku tidak adil terhadap engkau? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kurde sumanga puang. Baik jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya. Semoga kita semua dalam sukacita karena kasih Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita. Tuhan itu sungguh baik dan amat baik. Bahkan di dalam menikmati kasih dan kebaikan Tuhan, kita pun terpanggil untuk menyatakan kebaikan Tuhan itu kepada orang lain. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan 3 pembacaan tadi dengan penekanan pada bacaan pertama, Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, satu sejarah dunia boleh terjadi. Tanggal 15 September tahun 2020, sesuai dengan informasi di media, telah terjadi perdamaian antara dua bangsa Arab dan bangsa Israel. Bangsa yang selama ini dinilai, dipandang hidup terus dalam permusuhan. Oleh peran Amerika Serikat yang memediasi, bangsa Uni Emirat Arab dan Kerajaan Bahrain telah menandatangani naskah perdamaian yang disebut Perdamaian Abraham. Di balik itu ada harapan bagaimana bangsa yang selama ini hidup bermusuhan, hidup dalam kebencian, bisa hidup berdampingan, menikmati kehidupan bersama. Luar biasa, saudara-saudara. Pembacaan kita hari ini secara khusus di kitab Yunus mau mengungkapkan seperti apa sikap Yunus. Yunus bahkan sampai keberatan, mengkomplain apa yang dibuat Tuhan terhadap bangsa Niniwe. Ternyata semua ini punya latar belakang. Kalau ditelusuri ternyata bangsa Niniwe atau orang Niniwe adalah masuk dalam kelompok bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur ini adalah bangsa yang selalu berperang melawan Israel dan mengalahkan atau menaklukkan bangsa Israel. Ini salah satu faktor mengapa Yunus sangat antipati, membenci orang-orang Niniwe. Bahkan Yunus sungguh berharap bagaimana Tuhan membinasakan bangsa ini karena kejahatan mereka. Itulah sudut pandang Yunus.
Tapi ternyata saudara-saudara, apa yang dilakukan Tuhan begitu berbeda. Tuhan mengasihi bangsa atau orang Niniwe. Orang Niniwe hidup dalam pertobatan dan menyadari akan dosa dan kejahatannya. Sehingga mereka mengadakan perkabungan, sebuah pengakuan di hadapan Tuhan. Bagaimana mereka menantikan kasih dan pengampunan Tuhan. Luar biasa. Dan ternyata saudara-saudara, hal itu terwujud. Pertobatan, sebuah kesadaran dari bangsa yang hidup dalam kejahatan, penuh dosa, telah mengubah hati dan rancangan Tuhan. Allah yang tadinya akan membinasakan mereka, tetapi dengan kesadaran dan pertobatan dari bangsa ini, mengubah tindakan Allah. Mengampuni mereka dan mengasihi mereka. Itulah Tuhan. Begitu berbeda dengan manusia, saudara-saudara. Kita manusia, kalau ada orang hidup dalam kejahatan, apalagi kalau berbuat jahat terhadap kita, pasti kita selalu berharap semoga mereka itu dihukum, semoga mereka itu dibinasakan dan sebagainya. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Yesaya 55 ayat 8. Rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku. Begitu berbeda antara pikiran manusia dan pikiran Tuhan. Dan manusia tidak akan pernah menjangkau pikiran Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan? Tidak. Seringkali akal sehat kita, pikiran kemanusiaan kita, kalau kita melihat orang-orang yang hidup dalam kejahatan, kenapa Tuhan biarkan mereka seperti itu? Mau kita, kehendak kita pasti hukum saja orang-orang seperti itu. Binasakan saja orang-orang seperti itu. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti itu. Kita tidak bisa menjangkau pikiran Tuhan. Itulah kita manusia. Hidup manusia, pikiran manusia dalam keterbatasan. Roma pasal 11 ayat 34 berkata, siapakah yang tahu pikiran Tuhan? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang mampu menjangkau pikiran Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan kita hari ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami dan menjadi penekanan dari bacaan atau renungan kita hari ini. Yang pertama, ada ungkapan mengatakan senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Ada karakter manusia seperti itu. Dia tidak suka melihat orang hidup senang, bahagia. Karena itu seringkali dicarikan masalah, difitnah dan seterusnya. Tapi justru dia senang melihat orang susah. Kalau sudah hidupnya sudah susah, dia justru tertawa. Gambaran karakter manusia. Mengapa saudara-saudara? Ciri orang-orang seperti itu kadang begitu egois. Orang Jakarta mengatakan, emang gue pikirin. Lu ya lu, gue ya gue. Urusanmu ya kuto, urusanku tuh. Yang gitu.
Orang-orang seperti itu tidak memiliki kepekaan terhadap orang lain dan juga lingkungan. Orang-orang seperti itu hanya fokus pada diri mereka sendiri. Orang-orang seperti itu memiliki sikap masa bodoh. Ya. Lupa bahwa bagaimana dia bersyukur dalam menikmati kasih Tuhan. Dan bagaimana dia menjadikan hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan lewat kehidupan dan karya-karyanya. Itu yang seringkali kita tidak sadari, saudara-saudara. Yunus tidak berpikir bagaimana dia menikmati kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Sehingga ketika Tuhan mengutus dia untuk pergi kepada orang Niniwe, dia menghindar. Apalagi dengan berpikir orang-orang Niniwe adalah bangsa yang jahat. Ngapain pikirin mereka, ngurus mereka? Karena itu dia melarikan diri ke Tarsis. Tapi Tuhan punya rencana. Yaitu mau menyelamatkan bangsa Niniwe dari kebinasaan. Itu sebabnya pada akhirnya Yunus sampai ke sana. Orang-orang Niniwe bertobat dan kembali kepada Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Hal yang sulit dijangkau dengan akal sehat manusia. Karena itu saudara-saudara, dalam Filipi 1 ayat 12 sampai 30 intinya mau mengatakan, ya, Paulus berbagi pengalaman iman. Bagaimana Paulus sungguh-sungguh bersyukur menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Rasa syukur itu diungkapkan melalui karya-karya pelayanannya. Paulus merasakan bagaimana dia sungguh-sungguh diselamatkan. Tuhan begitu baik kepadanya. Paulus yang punya masa lalu begitu kotor, hitam sebagai seorang penjahat. Karena anugerah Tuhan dia diselamatkan. Ini yang dihayati Paulus. Sehingga dengan menghayati kasih kebaikan dalam hidupnya, dia pun terpanggil, terbeban untuk menyatakan kasih Tuhan kepada bangsa lain, kepada orang lain. Dia mengatakan selama aku masih diberi kesempatan hidup, itu berarti aku harus bekerja dan berbuah. Ya. Bekerja dan berbuah artinya bagaimana menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan melalui karya-karya kita di tengah-tengah dunia dan bagi orang lain. Tema kita hari ini dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Sedangkan dalam Injil Matius 20 bacaan terakhir tadi mau mengatakan dan memperlihatkan tentang otoritas Allah. Kerajaan Allah tidak bisa disamakan dengan perkara-perkara dunia. Karena itu menyangkut perkara surgawi tidak bisa diukur dengan pikiran-pikiran dunia kita. Lihat. Para pekerja-pekerja itu keberatan, komplain kepada tuan yang punya kebun. Kami kerja dari pagi, orang yang kerja 1 jam diberi upah yang sama. Harusnya kami lebih banyak. Itu kan tolak ukur manusia. Ya. Dan pemilik kebun, tuan itu mengatakan, itu adalah hakku, tergantung aku. Ya. Begitulah Tuhan. Tuhan memiliki otoritas dalam hidup manusia. Apa yang dia mau lakukan? Siapa yang Tuhan mau pakai dalam pekerjaannya? Tuhan memiliki otoritas. Sadar atau tidak saudara-saudara? Dalam pelayanan-pelayanan pun kadang-kadang begitu. Dalam hati kecil kita mungkin, baik itu tidak terucap maupun terucap. Kenapa dia ya yang melayani? Kenapa dia yang dipakai ya? Kita mengukur seseorang
dari luarnya. Dia sebenarnya tidak layak. Kenapa dia yang dipakai? Itu ukuran kita. Tapi ternyata dia layak di hadapan Tuhan. Ya, itu persoalannya. Tuhan memiliki otoritas. Mau memakai siapa dalam pelayanan-pelayanannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dari bacaan kita juga hari ini kita belajar bagaimana memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang sungguh penuh kasih bagi semua orang tanpa kecuali. Allah itu penuh kasih dan pengampunan bagi orang yang mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Orang Niniwe ketika menyadari akan ada penghukuman, mereka hidup dalam pertobatan. Salah satu simbol yang dilakukan adalah melakukan perkabungan. Ya. Tanda penyesalan akan dosa. Dan dengan penyesalan pertobatan yang mereka lakukan, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan mengasihi mereka. Itu artinya apa? Bagi kita sebagai orang-orang berdosa, ketika kita sungguh sadar datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan, mau mengaku segala dosa kesalahan kita, mencari dan melakukan apa kehendak Tuhan, Tuhan pasti membuka jalan, membuka tangan, dan akan memberkati kita. Hal lain saudara-saudara yang mau dikatakan dalam sini ialah tentang pohon jara. Pohon jara itu sebuah simbol. Ya. Yang pertama, pohon jara dikatakan tadi Tuhan menumbuhkan sebuah pohon jara di mana Yunus bernaung. Dia tumbuh sehari, kemudian dia mati. Apa yang mau dikatakan di situ? Semuanya dalam kuasa dan otoritas Tuhan. Hidup ini dalam otoritas Tuhan. Tidak ada yang bisa mengkomplain. Hari ini Tuhan berikan kita kehidupan. Kalau besok Tuhan panggil kita, tidak ada yang bisa komplain, keberatan. Hal lain yang kita belajar dari pohon jara ialah ketika Yunus bernaung di bawah pohon jara, dia merasa nyaman, terlindung. Mau memberikan gambaran. Seringkali manusia dalam kehidupannya berlindung atau mengandalkan sesuatu dalam hidupnya. Berlindung pada orang-orang tertentu atau mengandalkan orang-orang tertentu. Mengandalkan harta kekayaannya, mengandalkan kekuasaan atau jabatannya, dan bukan mengandalkan Tuhan. Ya. Sehingga ketika pohon jara itu mati, Yunus keberatan, marah. Kenapa? Ya. Karena kita tidak sadar bahwa apa yang kita miliki adalah semuanya pemberian Tuhan. Ya. Jangankan materi atau apapun, hidup ini adalah pemberian Tuhan. Dan dalam kuasa Tuhan. Karena itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita jangan kita berlindung bergantung kepada sesuatu yang fana seperti pohon jara itu. Tapi berlindung atau bergantunglah pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Tetapi di ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jelas. Mari saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana kita sungguh-sungguh peduli. Mau menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada siapapun tanpa melihat perbedaan. Perbedaan apapun. Suku, agama,
budaya, dan apapun. Kasih Tuhan tidak bisa dibatasi. Terbukti bagaimana Tuhan mengasihi orang Niniwe. Bagaimana Tuhan mengampuni orang Niniwe yang hidup dalam pertobatan. Kita diajarkan orang-orang yang telah menikmati kasih dan kebaikan Tuhan ini supaya sungguh-sungguh bersyukur. Dan bagaimana kita memaknai hidup dalam rangka mengucap syukur itu untuk terus menyatakan kebaikan Tuhan bagi orang lain. Dipanggil menyatakan kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan mengajar kita hari ini mengatakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dan amat baik bagi kita, bahkan bagi semua orang. Di dalam kita mensyukuri dan menikmati kasih Tuhan, kita terbeban dan terpanggil untuk menyatakan kebaikan bagi orang lain. Juga bagaimana kita terus memaknai kehidupan kita dengan karya-karya yang bisa kita lakukan. Yang semua adalah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun setiap langkah hidup kita dan memampukan kita untuk terus memaknai hidup anugerah Tuhan. Jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan beberapa hal. Secara khusus, jika Tuhan berkenan, berdasarkan keputusan sidang majelis gereja, tanggal 4 Oktober kita akan memulaikan ibadah di ruang gereja ini, walaupun itu dalam batasan-batasan tertentu. Kita berdoa kuasa dan kasih Tuhan terus menyertai dan melindungi kita sebagai umatnya, sehingga kita diperkenankan untuk memuliakan Dia. Yang berikut, kita mendukung terus dalam doa saudara-saudara kita yang sakit. Saya membacakan sebelum kita berdoa. Baik yang sakit di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Nyonya Agustina Patonglowan, Diaken Nyonya C. Hadengen, Nyonya Dorce Tumembo, Nenek Bokko, Saudari Osi Rupangi, Bapak Yunus Mu'din, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal, Ibu Marta Baso, Mikael Osi Randa Penggalo, Oma Katie atau mertua dari Bapak Julianus Tato, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Nyonya Yakolina Suwito di rumah sakit, Bapak Yusuf Dingen, Nyonya YS Bande, Saudara Naftali Minna, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Nyonya Damaris Siri di rumah sakit, Bapak Sugeng Prihatno, Saudara Herman Santoso, Nyonya Marta Bangalino, Nyonya M. Baharudin Dendang, Nyonya Magdalena, Bapak Yakob Buang, Bapak Penatua Yohanes Sipi, Nyonya Peter Tena, dan Bapak Martin Patanda. Mari saudara-saudara kita tenang dan kita menaikkan doa syafaat. Dan sebentar kita akan bersama-sama mengakhiri dengan
Doa Bapa kami. Mari kita tenang dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang sungguh baik. Kami menikmati dan merasakan kasih dan kebaikan-Mu. Bahkan kami terpanggil untuk menyatakan kasih dan kebaikan-Mu bagi orang lain. Firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan dan menuntun kami. Berkati kehidupan kami, semua umat-Mu yang boleh mendengar suara Tuhan lewat berita firman-Mu hari ini. Ya Bapa Surgawi, ke dalam tangan kuasa kasih-Mu kami bawa hidup dan kehidupan kami. Kami segenap umat-Mu Tuhan yang saat ini boleh menikmati persekutuan lewat ibadah. Baik seberapa kami yang ada dalam gedung gereja ini yang bertugas, pun segenap jemaat Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami untuk terus menghayati dan melakukan firman-Mu. Ya Bapa Surgawi, kami terus mendukung, mendoakan persekutuan jemaat Tuhan di sini. Jemaat Rama, Gereja Toraja. Tuhan terus menuntun setiap langkah hidup umat-Mu. Memberkati Tuhan, agar jemaat-Mu sungguh-sungguh terus bertumbuh dalam iman. Semakin kokoh, semakin menghayati kasih dan kebaikan Tuhan. Dan boleh terpanggil untuk menyatakan kasih kebaikan Tuhan bagi orang lain, bagi sesama. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Ya Bapa di surga, berkati pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di sini, jemaat Rama, agar semuanya berjalan dengan baik. Semua yang terlibat dalam tugas-tugas pelayanan termasuk hari ini, kami sungguh-sungguh boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya Tuhan, demikian pelayanan-pelayanan rutin yang berjalan dalam sepanjang minggu. Tuhan memberkati. Bapa Surgawi, juga kami terus mendukung dalam doa pekerjaan pembangunan ruang serbaguna dan juga ruang sekolah minggu. Tuhan memberkati semua yang terlibat di dalamnya. Anggota jemaat, para simpatisan, majelis gereja, dan majelis gereja yang menangani pembangunan. Juga para tukang yang bekerja, Tuhan memberkati. Ya Allah Bapa Surgawi, kami juga terus mendukung dalam doa pekerjaan warga jemaat, apa yang mereka tekuni. Biarlah Tuhan terus membuka pintu-pintu berkat, memberikan keberhasilan, agar jemaat-Mu senantiasa boleh menikmati berkat-berkat Tuhan dengan cukup. Bahkan yang masih terus berjuang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka. Yang sempat kehilangan pekerjaan karena dampak virus corona, Tuhan juga tolong mereka, bukakan jalan untuk mereka Tuhan. Ya Tuhan, kami juga terus mendoakan jemaat yang boleh menyatakan rasa syukur, terima kasih karena kasih dan kebaikan. Yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka. Juga yang bersyukur karena sembuh dari sakit, naik pangkat, lulus ujian, dikaruniai anak atau cucu, dan berbagai hal yang umat-Mu boleh nikmati. Sungguh Tuhan itu adalah sebuah pengakuan. Tuhan memberkati dan menyempurnakan. Di balik itu terus kami mendukung dalam doa jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang dalam beban dan pergumulan bahkan penderitaan, termasuk karena penyakit. Baik yang dirawat di rumah sakit pun yang sedang dalam pemulihan di rumah. Terlebih saudara-saudara kami yang sudah dibacakan nama-namanya tadi. Tuhan, Engkaulah kekuatan dan harapan umat-Mu. Dengarlah setiap doa bahkan rintihan umat-Mu Tuhan. Tolong mereka. Ya Bapa Surgawi. Juga jemaat yang berduka cita, Tuhan juga menguatkan, menghiburkan mereka.
Kami juga terus berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati. Terus dimampukan supaya terus membawa bangsa dan negara ini pada kehidupan yang lebih baik. Baik itu dari segi kesehatan maupun dari segi ekonomi. Terutama dengan kondisi di masa saat ini. Mampukan pemerintah kami Tuhan, dan biarlah masyarakat sungguh-sungguh memberikan dukungan yang terbaik dengan sebuah kesadaran. Sehingga upaya pemerintah untuk membasmi penyebaran virus corona sungguh-sungguh berhasil. Kami percaya semua itu mungkin oleh kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan melindungi kami segenap bangsa ini. Bahkan terlebih segenap umat-Mu, juga jemaat Tuhan di sini. Bahkan ya Tuhan, jawab doa dan harapan kerinduan umat-Mu. Jika Tuhan berkenan tanggal 4 Oktober, kami boleh beribadah di rumah Tuhan di sini. Dan kami boleh tetap dalam naungan kuasa dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa di surga, ini doa kami. Ampunilah dosa dan salah kami Tuhan, kasihani kami. Tuhan mau mendengar, menyambut dan menyempurnakan doa kami. Karena doa ini kami bawa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, selanjutnya kami sampaikan penekanan warta jemaat Minggu 20 September 2020. Yang pertama, praktek mahasiswa STT Intim Makassar. Berdasarkan surat dari STT Intim Makassar, disampaikan bahwa Saudara Dewa Garaga Barapadang, mahasiswa STT Intim Makassar, akan melaksanakan praktik jemaat di Jemaat Rama mulai tanggal 1 September sampai dengan 31 Oktober 2020. Yang kedua, persidangan 2 Klasis Makassar Tengah. Persidangan 2 Klasis Makassar Tengah akan dilaksanakan pada tanggal 27 dan 28 September 2020 pada jam 9 pagi bertempat di Jemaat Telok Batuang. Utusan jemaat yakni Pendeta Berta Patu, Pendeta Yusuf S. Maliku, Pendeta Elizabeth Bilang, Penatua Y. Luti Lantang, Penatua Agus Salim, dan Diaken Nyonya Jenny M.F. Palinggi. Pembukaan disiarkan secara live streaming. Mohon dukungan segenap jemaat. Untuk selanjutnya, sosialisasi keputusan sidang Majelis Jemaat Rama pada tanggal 13 September 2020 akan disampaikan oleh Ibu Jen Bandaso. Sosialisasi berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat Rama tanggal 13 September 2020 disampaikan bahwa jika tidak ada halangan, ibadah minggu di gedung gereja Rama akan dimulai kembali. A. Ibadah minggu di gedung gereja akan dimulai pada tanggal 4 Oktober 2020 dengan 2 kali jam ibadah, yakni pukul 9 WITA dan pukul 16.00 WITA.
Selain ibadah di gedung gereja, akan tetap dilaksanakan ibadah live streaming pada pukul 9 WITA untuk jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. B. Untuk ibadah di gereja, jemaat akan dijadwal digilir untuk hadir dalam ibadah minggu sesuai kelompoknya, dan setiap jam ibadah dijadwalkan 2 kelompok yang digabung, kecuali kelompok yang jumlah anggotanya sedikit, dan akan diinformasikan setiap minggu. C. Untuk minggu tanggal 4 Oktober 2020 pada pukul 9 WITA adalah kelompok 1 dan 2. Sedang pada pukul 16 WITA adalah kelompok 3, 4, dan 5. D. Untuk minggu tanggal 11 Oktober 2020 pada pukul 9 WITA adalah kelompok 6 dan 7. Sedang pada pukul 16 WITA adalah kelompok 8 dan 9. E. Untuk minggu-minggu selanjutnya, kelompok akan digilir, baik itu menyangkut jam ibadahnya maupun penggabungan kelompoknya. F. Bagi anggota jemaat yang datang beribadah di gereja, diupayakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dengan tujuan supaya tidak terjadi penumpukan jumlah orang yang hadir. Karena kapasitas ruang atau tempat ibadah dibatasi sesuai ketentuan protap kesehatan yang ditetapkan pemerintah. G. Semua anggota jemaat yang datang beribadah di gedung gereja harus menggunakan masker, mencuci tangan, mengukur suhu tubuh sebelum masuk dalam ruang ibadah. H. Bagi anggota jemaat yang sakit atau tidak sehat, untuk sementara waktu dilarang datang ke gereja, termasuk anggota jemaat yang merasa belum nyaman untuk datang beribadah di gereja, tetap berada di rumah masing-masing secara live. I. Majelis gereja yang bertugas akan diatur bersamaan dengan jadwal jam ibadah kelompoknya. J. Pada tanggal 4 dan 11 Oktober 2020 akan dilaksanakan perjamuan kudus di semua jam ibadah. K. Bagi anggota jemaat yang mengikuti perjamuan kudus di rumah, masing-masing menyiapkan sendiri roti dan anggur serta sloki untuk anggur, sesuai jumlah orang dalam rumah yang akan mengikuti perjamuan kudus, dan mempersiapkan persembahan khusus perjamuan kudus. Sekian sosialisasi. Jemaat Tuhan yang kekasih dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jiwaku bersinar terang,
Saudara-saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Pergilah dalam damai sejahtera, karena Tuhan telah merancang tujuan hidup umat-Nya, yakni rancangan damai sejahtera. Kini arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai kekal selama-lamanya. Kita menutup seluruh rangkaian ibadah pada hari ini dengan memuji Tuhan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang kekasih, segenap majelis gereja, jemaat ramah, dan semua yang bertugas pada hari ini, Minggu tanggal 20 September, mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua.
Apakah